Nah, kembali lagi bersama saya Alriskan King. Saya memohon maaf lagi karena terlambat mengupload video ini dikarenakan ada suatu kesalahan teknis ataupun masalah yang saya alami dengan laptop saya ataupun handphone saya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dampak virus corona atau COVID-19 ini dari sisi sektor UMKM yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, dampak COVID-19 terhadap sektor UMKM di Indonesia atau usaha kecil menengah, yaitu pandemi virus corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan. Virus yang dikenal dengan sebagai COVID-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya dari industri besar, pandemi virus corona ini telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Terlebih baru-baru ini kita dengar sebuah studi menyebutkan jika COVID-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan COVID-19 terhadap sektor UKM di Indonesia. Yang pertama yaitu penurunan aktivitas jual beli. Anjuran social distancing demi menghindari penularan virus corona 19 yang semakin meluas, sedikit banyaknya turut andil menurunkan aktivitas jual beli di Indonesia atau di tengah masyarakat Indonesia. Nah, contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta misalnya. Menurut Ketua Komunitas Warteg Nusantara, Mukroni, virus corona ini telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek, mengalami penurunan hingga 50%. Namun beruntungnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Center for Economic and Social Studies dan the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic, UKM di Indonesia tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Atau bisa kita sebut saja selalu punya cara untuk bertahan. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan inisiatif para pengusaha warteg yang lebih memilih untuk tetap beroperasi namun mengubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian kemasan atau kita kenal dengan take away. Tidak melayani pembelian di tempat dan tidak melayani makan di tempat dengan berkumpul ramai-ramai. Nah, yang kedua itu bahan baku yang sulit didapat. Kebijakan social distancing yang dipilih pemerintah Indonesia telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan work from home. Beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya hingga PHK massal. Menurut data terbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, sebanyak 30.137 pekerja dilaporkan harus kehilangan pekerjaan karena PHK massal. Sedangkan 132.279 pekerja lainnya kehilangan penghasilan karena dirumahkan tanpa upah. Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrim. Mau tidak mau, kondisi ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan atau mengalami kenaikan harga yang ekstrim. Misalnya saja sektor UKM pembuat kue dan roti yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula pasir. Akibatnya, produksi pun terhenti dan karena bahan baku yang sulit didapat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi terhambat. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jalur distribusi ke seluruh Indonesia lewat pembangunan infrastruktur besar-besaran. Proyek tersebut bahkan sudah dimulai sejak Presiden Joko Widodo menjabat di periode pertama. Hasilnya cukup signifikan. Jalur distribusi jadi lebih cepat, kesenjangan harga bisnis dipangkas, dan laju perekonomian rakyat pun semakin kencang. Namun kini COVID-19 telah menghancurkan semua itu. Menurut data Asosiasi Tol Indonesia atau ATI, lalu lintas harian rata-rata LHR seluruh jalan tol di Indonesia mengalami penurunan antara
40-60% sejak awal Maret 2020. Penurunan ekstrim terjadi di wilayah Jabodetabek. Jika pada bulan Februari jumlah kendaraan yang melintas mencapai angka 3,19 juta kendaraan, pada akhir Maret kemarin jumlah tersebut hanya tersisa 1,06 juta saja. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi selama masa pandemi virus corona. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis UKM. Mereka kini kebingungan mencari cara memproduksikan atau mendistribusikan produk, terlebih bagi UKM yang sudah mulai memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah atau bahkan lintas pulau. Nah, sekian saja dulu pembahasan dari sektor UKM di Indonesia ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.